Lupa lagi nggak? Saya kalau direkam lupa lagi malah ingat Sam yang kembar tadi. Kemudian gimana cara pendekatan supaya mereka itu terbuka untuk mau dibantu untuk hitung-hitungan gitu kan? Karena memang kan karena memang mindset awalnya mereka itu sudah Melekat, tidak mau, melekat, bahkan gak mau menghitung, betul, malas untuk menghitung. Bukan gak mau, bahkan malas malas menghitung. betul. Nah, untuk sadar mereka kasih contoh, walaupun contoh itu asumsi, walaupun contoh itu alibi, tapi datanya real. Gitu loh. Mungkin disitulah ranah bohong yang dibolehkan, supaya mereka terpancing untuk kritis berpikir. Iya. Iya. Mungkin. Saya nggak bilang pasti ya bohong di situ dibenangkan. Mungkin bohong yang dibenangkan itu sebelah situ. Kenapa? Agar mereka sadar. Nah, tapi data kita real. Kemarin saya itu ngobrol dengan petani sebelah sana, Pak. Sebelah mana? Daerah sini. Nah, ternyata hasil hitungan tuh kayak gitu. Gimana hitungannya? Mereka itu kurang lebih nyawanya 1 hektar. Kayak tadi. Nyawa 1 hektar itu rata-rata mereka itu kemarin dapat 6 ton. 6.000 berarti. Nah, dikali harga satuannya karena dijual basah. Taruh 6.000 lah, kalau pemerintah kan 6.500. Taruh 6.000 lah. Berarti sudah 36 juta. Nah, saya tanya, habis berapa biaya dari mulai traktor, tandur, benih, lain-lain lah segala macam. Mereka nggak nyatat, tapi saya bantu hitung. Ternyata dihitung-hitung perkiraan kurang lebih sekitar 15 juta. Bahkan 15 juta itu nggak habis ya. Misalkan traktor cuma habis 2 juta, tandur habis 1 juta, pupuk habis 2 juta, pupuk pertama 2 juta, terus membersihkan gulma 1 juta, pestisida 1 juta, lain-lain 1 juta. Itu habisnya 12 juta. Nah, kita habisnya mereka 15 juta. 36 juta dikurangin 15 juta. Masih ada sisa piro 21 juta. Pokoknya segala macam pengeluaran tulis hitung uang kan ada, masih 21 juta. Nah, 21 juta itu adalah profit petani. Nah, jangan dulu diambil profit sebelum kita keluarkan zakat. Nah, karena zakat itu dikeluarkan setelah kita mengeluarkan operasional. Operasional kan tadi yang 15 juta. Nah, sekarang 21 dibagi 6.000 untuk melihat tonase. Nah, berarti itu 3,5 ton. Ya kan? 3,5 ton. 3,5 ton. Apakah 3,5 ton itu sudah wajib zakat? 3,5 ton gabah basah, apakah sudah wajib zakat? Ngitung. Gimana cara ngitungnya? Ketentuan zakat, kalau airnya beli 5% dari hasil. Kalau airnya nggak beli dari sumber air itu 10%. Nah, berapa? Jumhur ulama menyampaikan bahwa wajib zakat setelah dipotong operasional itu mengeluarkannya itu ketika sudah menghasilkan profit, diberaskan sekitar, kalau kata Gus Bah itu sekitar 750 kg. Kita dapat 750 kg beras itu sudah wajib mengeluarkan. Kalau gabah keringnya kurang lebih 1,3 ton. Karena kehilangan 40%. Itu. Kalau gabah basahnya diperkirakan 2,1 ton.
Nah ini 3,5 3,5 ton. Itu kan 3,5 ton. Apakah itu sudah wajib zakat? Sudah. Berapa perkiraan? Sekitar 900 beras jatuhnya dikeluarkan 10%. Nah, sekarang tinggal ngitung 900 kilo jatuhnya dikali 10% jatuhnya. Bukan. Oh, betul ya? Berarti 90 kilogram beras. karena kan 10% airnya nggak beli. 90 kilogram beras dikali berapa berasnya, misalkan 12.000 kalau diuangkan sejuta 1.000.000 dari 3,5 21 juta. cuma sejuta kan ya. Berarti ketika 20 juta itu bersih. Itu bersih. Nah, kalau itu tidak dikeluarkan, maka mohon maaf, ketika sepanjang musim Allah turunkan tikus. Kesana loh gitu larinya. Kenapa? Karena konsepnya yang tadi. Ketika la in syakartum maka Allah la zidanakum. Ketika la in kafartum inna adzabi lasadid. Lasadid itu adzabi lasadid itu bukan kita membayangkan api neraka yang menggebu-gebu. Dunia aja sudah adzabi lasadid. Nih adabnya itu Allah akan turunkan adabnya itu ke dalam batin kita. Apa yang menjadi adab? Ketidaktenangan, kewaswasan dalam hati. Karena waswas, tani jadi setengah hati, jadi waswas, muncul hama, waswas, tenang hilang, bahagia hilang. Karena itu menghilangkan yang 1 juta. Praktek. Bismillah ya Allah. Ketika masa kemarin saya tani, hilang syukur, hilang zakat, hilang ini. Dari mulai sekarang saya nekat akan lebih baik. Ketika saya hasil akan saya hitung. Walaupun gak wajib zakat, saya akan keluarkan sedekahnya. Itu bismillah. Dengan keyakinan seperti itu, maka akan Allah angkat hamanya. Karena sudah punya niat baik. Kesadaran diri untuk menghitung Iya. kritis. Nah, makanya kenapa segala sesuatu saya hitung dan saya formatkan. Iya. Karena siapa lu miskin? Itu kaya lu ini. Lebih dari saya. Kembali lagi pada rumusan zakat. Zakat itu dikeluarkan karena ada apanya? Perhitungan kan gitu Ada ya kan? perhitungan. Ada perhitungan. Perhitungan itu didapat karena apa? Ya betul-betul dihitung, Nah, perlu dirinci. dihitung. Keluarin Detail. operasionalnya, omsetnya, sampai muncul profit. Gitu. Dari profit baru dikeluarkan zakat. Setelah dikeluarkan zakat baru itu betul-betul profit. Makanya ada namanya profit zo, ada namanya profit fee. Profit fee itu sebelum dikeluarkan zakat. Profit zo itu sudah dikeluarkan zakat. Artinya profit zo itu betul-betul zong. Artinya tidak usah lagi dikeluarkan. Itu betul-betul hakmu gitu. Kata siapa? Kata saya aja, Pak. Saya nggak sekolah. Masuk ini. Untung saya abadikan ini. Saya share langsung. Oh, jangan. Ya. Jangan. Mengedukasi masyarakat betapa pentingnya untuk menghitung. Penting menghitung puasa aja semangat. 1, 2, 3. Kuncinya menghitung, Pak. Kalau tidak dihitung nggak bakalan ketemu. Lihat perbankan. Betul. Bagus perhitungannya. Sampai zakat 0, sekian persen. Sampai ada bunga. Oh, kamu mendapatkan hasil meskipun 1.020 rupiah. Iya. Meskipun 9.070 rupiah. Ada loh kan gitu. Angka itu nggak hilang. Karena ketika 70 diganti 7 sama 0 itu pembajakan angka. Muradul semua. Iya. Satu dirobah all. Gitu. Karena perhitungan itu bukan main-main. Memang betul-betul harus diperhitungkan.
Maka kalau hidup ya perkiraan akan, maka rezeki yang akan Allah berikan kepadamu perkiraan. Jangan heran ketika kamu berdoa seakan-akan Allah nggak ijabah. Kenapa? Karena kamu sudah nggak punya sopan meminta kepada Allah, sedangkan kamu punya segalanya tapi tidak pernah kamu syukuri. Itu hikam majlis semalam kayak gitu. Ngeri ya. Itu loh. Bahkan ketika masyarakat lo kan kenapa kan? Saya tuh mentoknya modal. Intinya bukan modal berbentuk nominal yang kamu butuhkan, tapi kamu merasa bahwa kamu itu butuhnya modal uang. Padahal kata Allah yang kamu butuhkan adalah modal untuk ibda binaksib. Kembali dulu ke dalam diri. Itu baca, emang betul saya itu butuh modal. Ketika kamu butuh modal, lihat sesuai anjuran Rasul ketika si fulan datang ke Rasul meminta untuk bisa usaha, itu kan yang sering Pak Rahmat sampaikan. Tapi ketika Rasul menyampaikan hal itu, malah Rasul nanya, kamu punya apa di rumah? Punya ini. Itu esensi syukur. Kamu jangan dulu meminta kepada orang lain selagi di rumahmu ada yang bisa diuang. Maka kata hikam semalam, habiskan dulu yang ada. Setelah habis semuanya, maka Allah akan datangkan yang baru. Tapi rata-rata orang nggak sadar dekatnya itu. Akhirnya karena dia aja nggak sadar, orang minjem lagi, utang ini gali lagi itu, ngutang sini nutup utang sini, nutup utang sini, nutup utang. Itu karena esensi syukurnya hilang. Tapi kalau esensi syukurnya ada, utangnya beresin, utang beres, ketutup, walaupun dari nol makan cuma nasi tok. Oke, nggak apa-apa. Ketika nasi kok kamu yakinkan bahwa ini akan menjadi kekuatan dalam badan untuk beribadah, walaupun makan nasi kamu akan tegar untuk melaksanakan ibadah. Maka ketika saya meminta kepada Allah, ya Allah, untuk saya sendiri saya mampu. Wa kaifa bi ahli wa ummatin. Tapi gimana untuk keluarga dan orang-orang yang ikut kepada saya? Gitu. Maka saya minta ya Allah, ketika saya diberikan tugas A, berikut segala sesuatunya berikan kepada saya, ilmunya, caranya, strateginya, religinya, tolong ya Allah buatkan itu semua. Maka ketika saya konsep ternak, dapat semuanya, dari mulai cara pengolahan ternak, ngurus keuangan ternak, sampai profit sampai profit fee, itu saya dapat berbentuk catatan. Beres itu maju ke pertanian, itu lagi minta saya kepada Allah, monggo ya Allah, saya nggak bakal nolak ketika Allah memberikan tugas ini kepada saya. Namun tolong ya Allah, berikan strateginya, berikan religinya. Artinya bagaimana edukasi berzakatnya, bagaimana edukasi pemahaman dalam muzaroah dan lain sebagainya, itu syariahnya, berikan itu ya Allah. Sampai profit sampai profit itu saya dapatkan. Setelah berhasil saya tinggalkan. Gitu. Begitupun sekarang pahamin dengan dunia online saya begitu kan. Catatannya, ininya, caranya gitu. Ini pahami semua. Strateginya paham. Tolong pahamkan ininya, tolong pahamkan ini. Gitu. Maka kuncinya ada hitung. Ketika kamu tidak berhitung, syukurmu akan hilang. Syukurmu hilang, duitmu hilang, sehatmu hilang, bahagiamu hilang, tenangmu hilang. Sia-sia hidup di dunia, menyia-nyiakan usia aja harus dihitung ya. Nah itu Selalu dihitung waktu. maka kenapa dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 terkait dengan hutang piutang, tahun gak sebut saya waktu, bulan gak sebut saya waktu, karena bulan itu bukan waktu. Bukan waktu yang pasti. Saya akan bayar hutangku kepadamu bulan April ya. Tanggal berapa? Ya bisa jadi tanggal 20 lah. Lah bisa jadi tanggal 25 lah. Gitu. Pasti enggak? Enggak. Karena tanggal enggak bisa dipastikan. Waktu itu disebutnya gharor. Maka ketika kamu menjanjikan sesuatu kepada orang yang kamu hutangi dengan janji gharor, gitu, maka Allah akan buat bingung.
Tapi ketika kamu sudah buat pasti, Allah insya Allah akan memampukan. bukan insya Allah, tapi Allah yakin akan memampukan. Kenapa? Karena batinmu selalu positif dengan Allah. Iya. Saya nulis tanggal 25 bayar hutang saya. Setelah tanggal 15 belum kelihatan, hati merdi. Ya Allah, ini gimana? Habis sholat ya berdoa. Habis sholat berusaha terus. Nih usahanya saya harus hasil. Saya pingin ngudut, enggak lah, simpan buat bayar hutang. Simpanlah buat bayar hutang. Lah itu cara Allah supaya kamu bisa bayar. Maka dengan itu yakin Allah akan memampukan. Bukan insya Allah lagi. Iya benar. Sambil itu bareng berdoa. Jadi antara doa dan ikhtiar itu akan betul-betul maksimal. Itu makanya disebut waktu. Udah saya tentukan tanggal 25. Oke, secara lisan insya Allah 25. Tapi secara catatan yakin harus tanggal 25 hitam di atas putih. Tanggal 25 April saya bayar. Gitu. Kenapa? Karena ilmu perbankan itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah. Ketika kamu telat tanggal 25 bayar, maka di perbankan kamu akan muncul denda. Hutangmu tetap, denda naik. Apakah itu ilmu Allah? Allah benar. Ketika kamu tidak bayar dengan waktu yang sudah ditentukan, maka denda dari Allah itu berbentuk zalim. Kenapa bentuk zalim? Duit yang dipakai itu duit orang lain loh. Iya. Kamu belum mengembalikan. Itu zalim kepada dia. Seharusnya, karena hutang itu kan perpindahan hak guna pakai, bukan perpindahan hak milik. Haknya dia kamu pakai, waktunya kamu mengembalikan kamu pakai, ya dolim. Maka hutangmu tetap, dosa dolimmu tetap. Ngeri. Dari mana itu? Dari hilang rasa syukur, hilang duitmu, hilang tenangmu, hilang kebahagiaan. Gitu. Maka secara hakikat ketika saya meminta kepada Allah itu malu gitu loh. Ya Allah saya tuh pengen ini ya Allah. Malu loh. Kata Allah, emang kurang yang saya berikan? Emang kurang yang saya berikan? Maka edukasi kita ke dalam diri, ke diri kita sendiri. Setelah kita sadar dengan diri sendiri, ketika kita sadar dengan diri sendiri, maka ketika menyampaikan kepada orang lain itu akan menerima dengan sepenuh hati. Kenapa saya bicara ngomong ke orang lain, Kang? Gak nyangut. Karena ketika kamu ngomong, itu kamu mengambil ilmu untuk orang lain, bukan untuk saya. Kalau saya ketika ngaji untuk saya, bukan untuk orang lain. Karena kewajibannya adalah aku. Diri dulu. Setelah diri paham, baru wa ahliku. Apakah ada dalam Al-Quran itu wali umatikum? Ada. Cuman ahli di situ dibagi dua. Ahli kita, istri, anak, ibu, bapak, saudara, kakak, adik, ponakan dan sebagainya. Itu maksudnya ahli fin nasab. Ada ahli fid din. Siapa ahli fid din? Itu wali umatiku. Kalau kiai punya santri, punya ini, itu umatiku. Tapi secara kewajiban individu tetap angkusaku. Gitu. Nah, maka kenapa ketika kiai ngobrol di panggung itu nggak sampai tembus ke hati mustami, nggak sampai tembus ke hati jemaah. Karena ketika beliau tolab ilmu itu bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan. Berarti ilmu itu untuk orang lain. Lah kalau lu ruwet. Lo kan? Maka di sini ketika pertanyaan kemarin, siapa tuh yang bertanya kalau enggak salah? Saya itu walaupun gak nyimak 100% saya nyimak waktu Zoom kemarin ke Salman. Kalau enggak salah pertanyaan Kang Ari. Apakah kita sebagai seorang pemberdaya harus berdaya dulu? Gitu ya. Karena saya udah menyampaikan kata-kata itu waktu di Zoom kapan gitu. Kenapa saya berdaya dulu? Nah, karena ketika saya menyampaikan kepada umat dimanapun, itu apa yang sudah saya lakukan. Gitu. Kenapa saya demikian? Logis, kamu sekolah saya tidak.
kamu bisa menyampaikan materi hasil sekolah. Loh saya sekolah kagak. Saya mau menyampaikan apa? Ya otomatis saya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Jadi bukan berarti pemberdayaan saya harus berdaya dulu, kagak. Iya, enggak, betul kan. Kagak, kamu pinter dengan sistematikmu, ya sampaikan secara sistematik. Orang percaya atau tidak ya urusan Bodo amat, dia. Yang penting kewajiban kita sudah menyampaikan. Iya. Gitu. Kalau seorang pemberdaya semuanya harus kayak Agus Salim, lo capek, Pak. Ngurus Jawa Barat aja nggak keurus, baru berapa titik, 7 titik aja nggak keurus, gitu loh. Makanya setiap orang karena masing-masing punya keunggulan, punya kekurangan, punya kelebihan, dan itu saya yakin sudah Allah titipkan ke setiap masing-masing nafs, ke setiap masing-masing jiwa, setiap masing-masing manusia itu sudah Allah titipkan kelebihan-kelebihannya. Mas Edo kelebihannya di sebelah mana, Sam sebelah mana, Meta sebelah mana, Girman Willy sebelah mana, Chris sebelah mana, itu semuanya sudah ada kelebihannya masing-masing. Ada. Ketika seseorang si ini kayaknya nggak ada kelebihannya banget, ada. Ketika kamu menyebutkan si A nggak punya kelebihan, kamu nggak bisa menemukan kelebihanmu sendiri. Berarti selama ini kamu itu nggak bisa menemukan dan kamu nggak mengenali dirimu siapa. Berarti ilmumu hanya untuk orang lain, bukan untukmu. Nah, kembali ke tadi, kenapa ketika menyampaikan ke umat mentok? Gitu mentok. Kenapa? Apa sejumlah materi, sejumlah teori, sejumlah sistematik kamu sudah melakukan? Belum, kalau belum ke semuanya, sebagian. Lo kan saya bukan petani. Lo kamu jangan berbicara petani, karena sistemnya satu walaupun produknya banyak. Perhitungan itu nggak harus pertanian. Lo saya dagang kelontongan modal sekian, ternyata dihitung bla 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 operasional ini, ternyata ada tuh selisih, profit joinnya sekian, profit fee-nya sekian. Lo sama, mau kamu pertanian, mau kamu peternakan, mau kamu warung kelontongan, mau kamu jual es dorong, mau kamu jual kupat dorong dan sebagainya, tetap perhitungan sistemnya sama, gitu. Sistematiknya sama, cuman beda unitnya aja. Lo beda dong pertanian sama warung, nggak ada di hadapan Allah. Setiap kamu wajib berzakat akan ketemu kalau kamu mampu memperhitungkan, karena semuanya sama. Mau kamu usahanya UMKM, mau kamu pertanian, mau kamu peternakan, mau kamu jasa, kalau kamu tidak menghitung, maka akan ada hak orang lain yang kamu makan. Ketika hak orang lain yang kamu makan, maka akan hilang rasa syukurmu, hilang uangmu, hilang kebahagiaanmu, karena ada hak orang lain tadi. Daganganmu akan Allah rugikan, pertanianmu akan Allah hancurkan, peternakanmu akan Allah rusak. Itu dari satu dulu masalahnya. Apa? Syukur hilang. Syukur itu hilang sumbernya dari mana? Kamu nggak menghitung. Kamu nggak mau ngitung. Coba kalau kamu ngitung. Sedangkan semua kiai sudah menyampaikan kepada umat bahwa wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mampu nggak ngitung nikmat Allah? Enggak kan? Ketika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tapi Allah mengajarkan, karena Allah itu tidak bisa terhitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita akan bersyukur kalau kita punya perhitungan. Oke, lo hitung-hitungan sama gua, nanti suatu saat gua akan perhitungan sama lo. Apakah itu betul? Harus. Karena kalau tidak hitung-hitungan, kita tidak bisa bersyukur. Loh, si A sudah beri ini kepada saya, masa saya nggak bisa beri yang menjadi kebutuhan dia? Itu kan berarti ngitung. Iya, feedback itu kan ngitung.
berarti ngitung. Kayak hutang budi gitu. Ya kan Ngitung. hitung. Heeh. Hitung. Nah makanya ngitung itu bukan hanya terkait dengan 1 kali 1, bukan hanya terkait dengan 20 kurangi 10, bukan itu hanya, bukan itu toh gitu. Termasuk yang tadi itu termasuk perhitungan-perhitungan. Terekam. Biasanya lupa mencet. Itu bahaya. Jangan Mas. Keren nih. Wah. FYP. Bahaya.